Baik, tema khotbah saya pada hari ini adalah pekerjaan apa yang dikehendaki Allah. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah pekerjaan apa yang dikehendaki Allah. Kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Ini pertemuan yang pertama. Saya akan menyampaikan ini dalam 3 seri ya. Ada 3 seri. Jadi yang pertama hari ini saya akan menyampaikan konteksnya seperti apa, dan kita akan bicara tentang konteks masa kini, dan minggu depan saya akan melanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Kita akan lihat kita tiba di mana pada hari ini. Nah, pekerjaan apa yang dikehendaki Allah. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 29. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat berikutnya, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai yang akan diberikan anak manusia kepadamu, kepada hidup yang kekal." Ini terbalik kayaknya. Jadi, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Itu tertukar tadi. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat berikutnya, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ini menarik sekali Bapak Ibu, konteks cerita ini atau kisah ini. Ini bagus sekali. Mari, saya akan memperkenalkan, klik lagi Pak David. Topik pembahasan kita nanti dalam 3 seri, saya akan menyampaikan konteks Yohanes pasal 6 ayat 25-26 untuk hari ini. Ya, minggu depan saya akan menyampaikan konteks Yohanes pasal 6 ayat 27-29. Ya. Kondisi dunia saat ini, yang kedua. Yang ketiga adalah fakta pekerjaan saat ini. Yang keempat, manusia dan pekerjaan. Yang kelima, apa hubungan percaya dan pekerjaan. Yang keenam, apa arti percaya dalam Yohanes pasal 6 ayat 25-29. Yang ketujuh, apa konsep pekerjaan dalam Alkitab. Yang kedelapan, apa hubungan percaya, bekerja, dan ibadah. Ya, ini ada 3. Ya, kemungkinan 3 bisa 4, tergantung pembahasan lama atau durasinya. Nah, kita lanjut Pak David. Pengertian Yohanes pasal 6 ayat 25-26. Ada sekelompok orang mencari Tuhan Yesus. Itu kata ayat 25 tadi yang kita baca. Jadi ada sekelompok orang mencari Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba mereka kaget. Loh, kok Tuhan Yesus sudah di sini? Ini saya mencoba memberikan, membangun imajinasi Anda dengan saya memposisikan seolah-olah saya ada di kelompok itu, dan saya kaget ketika saya melihat Yesus sudah di sini. Karena kelompok ini sedang mencari Tuhan Yesus. Ya. Dan pertanyaan mereka begini, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kaget mereka kan? Jadi mereka sedang mencari Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka tiba di tempat yang mereka pikir Yesus ada di situ, tapi Yesus sudah duluan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kok Rabi sudah di sini? Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan mereka dengan kaget. Karena yang mungkin mereka pikir, asumsi saya adalah, seharusnya Tuhan Yesus belum ada di situ. Tapi Tuhan Yesus sudah di situ. Nah, kita bisa membahas masalah disiplin waktu Tuhan Yesus bisa. Yang kedua, Tuhan Yesus memang orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya, tidak membuang waktu, karena dia sudah tahu nanti di tempat itu ada banyak orang yang menunggu dia dan dia harus menyampaikan kebenaran di sana.
Nah, tetapi menarik di sini adalah mereka kaget. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Nanti kita bahas ya. Tapi jawaban Yesus tidak menjawab pertanyaan. Kasihan banget ya kelompok ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di mana sini ya? Sudah sampai situ ya, sudah ya? Sudah sampai di ayat 26 ya? Benar ya? Aku berkata kepadamu, betul ya? Sekarang Yesus menjawab ya. Yesus menjawab kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Saya akan membahas sebentar tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Harusnya Yesus menjawab pertanyaan mereka dong. Kapan kamu tiba di sini Tuhan? Kan ditanya bila mana, when dong. Tapi Yesus langsung menjawab, why? Aku tahu kenapa kamu cari aku. Nah, iya kan? Beda ya? Beda. Nah, mari kita lanjut. Ya. Kita lanjut ya, sudah perhatikan. Oke. Benar ya, sudah sampai situ. Tadi saya baca sampai situ. Sudah sampai ayat 20 berapa tadi? 26 ya? 26. Oh, saya baca terus aja deh sampai 27 dulu. Oke ya. Ayat 27. Bekerjalah, supaya tuntaskan dulu. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai yang akan diberikan anak manusia. Nah ini tadi sudah kan? Sudah ini tadi. Hah? Sekarang 27. Enggak 28 dong sekarang. Oh tadi sudah kan? Enggak, ini sudah tadi. Oke, tadi sambil topik pembahasan kan? Sudah tadi. Oke. Nah, artinya tadi saya sudah bahas tadi tentang kalimat pertanyaan mereka yang dijawab dengan jawaban yang tidak menjawab pertanyaan mereka. Nah, mari kita lanjut. Ya. Jawaban Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi meluruskan pertanyaan mereka yang didasari oleh motivasi yang salah. Sekali lagi saya akan bacakan. Jawaban Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi meluruskan pertanyaan mereka yang didasari oleh motivasi yang salah. Artinya Yesus langsung menjawab yang sebenarnya mereka cari. Mereka pertanyakan tapi mereka tidak bertanya. Tapi Yesus tahu apa motivasi mereka mencari Tuhan Yesus. Sehingga Yesus mengabaikan pertanyaan yang tidak penting. Jelas ya? Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka karena nggak penting. Karena bukan itu yang seharusnya menjadi kebutuhan mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Lihat di sini. Lanjut. Peringatan saya kepada kita, ini adalah pelajaran penting untuk kita yang ada di dunia masa kini. Hati-hati dengan motivasi. Karena begini, tidak mungkin orang langsung percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak mulai dengan yang namanya motivasi. Dia mencari, tidak mungkin dia langsung percaya tanpa dia mendengar. Tidak mungkin dia mendengar tanpa dia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus di zaman itu. Tidak mungkin dia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus kalau dia tidak berjalan melangkah mencari Yesus. Tidak mungkin dia berjalan melangkah mencari Yesus kalau dia tidak memiliki keinginan, kerinduan yang dimulai dengan motivasi. Jadi setiap keinginan orang untuk mencari Yesus ada dasar motivasinya. Maka saya memberikan warning dalam slide ini. Nanti boleh klik lagi pada video. Hati-hati dengan motivasi. Sekali lagi, hati-hati dengan motivasi kita mencari Tuhan. Hati-hati dengan motivasi kita melayani Tuhan. Hati-hati dengan motivasi kita menjadi pelayan Tuhan. Hati-hati motivasi kita ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala. Dan hati-hati kita ketika kita memilih untuk bekerja, motivasi juga menentukan. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, Anda juga harus
koreksi, harus betul-betul periksa, cek apa motivasi Anda menikah. Ini penting sekali, motivasi menjadi penting. Ada satu pakar, dia bilang begini, motivasi itu dari kata motivation. Motivation. Ya. Dari kata motif dan action. Motif, alasan. Action adalah tindakan. Apa alasan seseorang untuk bertindak? Belum. Apa alasan seseorang untuk bertindak? Nah, maka saya memberikan warning, hati-hati dengan motivasi kita. Hati-hati dengan alasan kita untuk mengambil keputusan. Hati-hati dengan alasan kita, tujuan kita untuk mengambil satu keputusan. Dan harus cek apa motivasi kita hari ini, saat ini, ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus. Hati-hati, ya. Lanjut. Tuhan Yesus tahu apa motivasi mereka mencari Tuhan. Motivasi mereka hanya ingin kenyang. Yesus tahu, orang-orang ini memang hanya ingin kenyang. Orang-orang ini hanya ingin memenuhi kebutuhan perut mereka. Orang-orang ini hanya ingin supaya mereka dapat dipenuhi kebutuhan perut mereka oleh Tuhan Yesus. Jadi sayang banget ya, motivasi mereka hanya sampai di pada bagaimana supaya saya kenyang. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Klik lagi Pak David. Jadi kalau kita mempelajari ya, manusia itu dibentuk oleh 3 unsur. Ada namanya fisik, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Kalau misalnya motivasi mereka hanya sampai kepada agar mereka bisa dikenyangkan, berarti levelnya level paling dasar. Hanya sampai di kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh. Di sini. Dasar sekali ini. Ya. Sangat dangkal sekali. Nah, saya menuliskan di sini, ini adalah motivasi yang paling rendah. Saya menuliskan di sini, slide sini. Lanjut, Pak David. Lanjut. Level percaya orang-orang itu atau mereka hanya sampai pada level ingin dipenuhi kebutuhan jasmani mereka. Hanya sampai ke situ. Dan Alkitab mencatat ada banyak kisah segerombolan orang, sekelompok orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Rata-rata pada saat itu hanya pengen supaya mereka dikenyangkan. Yang kedua, hanya pengen supaya mereka itu disembuhkan. Jadi hanya sampai kepada level kebutuhan fisik. Entah itu yang berhubungan dengan mereka itu bisa mendapatkan uang untuk mereka bisa beli makanan, konteks hari ini. Entah itu mereka mendapatkan berkat agar mereka bisa memenuhi kebutuhan jasmani mereka dalam hal makanan, dalam hal pakaian, ya. Atau mungkin di level kebutuhan fisik secara kondisional mereka lagi mengalami sakit penyakit sehingga mereka membutuhkan kesembuhan. Tidak salah, tapi itu level paling dasar. Jadi nggak salah, tapi itu level paling dasar. Dan Tuhan Yesus memperingatkan mereka, bahkan mencekam mereka. Tuhan Yesus memberikan teguran yang keras, langsung to the point. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda yang aku kerjakan, tapi karena kamu telah kenyang. Itu keras sekali Bapak Ibu, sangat keras. Nah, jadi level percaya mereka hanya sampai pada level ingin dipenuhi secara kebutuhan fisik. Nah, mari kita mau lihat. Meneropong kondisi rohani kita. Meneropong motivasi kita mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apakah level percaya kitanya sampai agar saya dipenuhi kebutuhan secara fisik. Ini paling rendah Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Makanya saya menuliskan, klik lagi Pak Bila. 2 kali klik. Pertanyaannya adalah, sampai di mana level percaya kita? Sampai di mana level mengikut Tuhan dari saya dan saudara di posisi hari ini? Sudah sampai mana? Harus cek. Karena begini, iman yang diajarkan Tuhan itu adalah iman yang progresif. Itu progresif. Tidak ada
tidak ada pelajaran iman yang diajarkan Tuhan Yesus yang stagnan. Perjalanan iman orang percaya itu adalah perjalanan panjang, bukan satu titik. Itu panjang sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus cek perjalanan iman kita sekarang sudah sampai di mana. Jangan sampai begini. Secara waktu itu panjang, tapi secara kualitas itu pendek. Rendah. 20 tahun jadi Kristen, tapi level percaya kita hanya sampai ke level paling rendah, paling bawah. Hanya sampai kepada motivasi percaya untuk diberkati secara fisik. Mencari Tuhan agar saya mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu levelnya paling rendah. Sangat rendah. Kenapa? Karena dalam konteks ini, kalau kita lihat, Tuhan berkata begini. Jadi Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop. Akulah roti hidup. Jadi perikop itu dalam Yohanes pasal 6 mulai ayat 25, itu start perikop itu dengan perikop roti hidup. Berarti bicara tentang kebutuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara kepada mereka kebutuhan jasmani. Tapi mereka datang dengan level di mana mereka hanya sampai pada level kebutuhan jasmani. Mereka tidak bisa menaikkan level mereka, pencarian mereka kepada Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan, sampai kepada level mereka harus masuk kepada level apa yang Yesus maksud. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Mereka nggak bisa nangkap. Nah, ini butuh kerja keras. Ini butuh perjuangan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya iman Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus adalah iman perjuangan. Bukan iman pemenuhan kebutuhan jasmani. Iman yang diajarkan Tuhan Yesus adalah iman yang harus diperjuangkan. Bukan iman yang hanya dapat dinikmati, dipenuhi apa yang kita butuhkan. Bukan. Jadi iman Kristen kalau kita belajar dari sejak gereja mula-mula, semua itu bicara tentang iman perjuangan. Amin. Pertanyaan saya adalah, iman yang kita miliki hari ini, kepercayaan yang kita miliki hari ini adalah, apakah iman perjuangan, kepercayaan perjuangan untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya kebutuhan paling utama dalam hidup saya dan saudara, atau iman pemenuhan kebutuhan jasmani, dan itu adalah level yang paling rendah. Kita harus cek hari ini, ya. Sampai di mana level percaya kita pada saat ini. Lanjut. Apa motivasi kita mencari dan mengikuti Kristus hari ini? Apa motivasi kita belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari? Apa motivasi kita belajar suara kebenaran tiap hari? Apa motivasi kita berdoa setiap hari? Apa motivasi kita melayani Tuhan setiap hari? Dan termasuk saya. Apa motivasi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan seminggu 5 kali dalam ibadah live streaming? Saya harus cek. Ini penting sekali. Ini adalah langkah awal yang akan menentukan kualitas iman kita, kualitas percaya kita, dan kualitas kerohanian saya dan saudara. Sampai di mana kualitasnya? Jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi. Sudah panjang perjalanan iman kita. Sudah 20 tahun, tapi levelnya, kualitasnya, itu masih sampai level paling bawah. Level mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, supaya diberkati secara jasmani. Sayang sekali. Sangat disayangkan. Mari lanjut, ya. Kesulitan dan kebutuhan hidup kita akan menentukan motivasi kita mencari Tuhan. Halo? Jadi orang-orang tadi itu, mereka cari Tuhan bukan karena mereka ingin mendapatkan kebenaran agar bisa memandu jalan hidup mereka pada jalan yang benar, bukan. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka bisa melihat bahwa, oh ini Mesias yang kita nantikan selama ini. Bukan itu yang mereka cari. Bukan itu yang mereka temukan. Dan bukan itu yang mereka inginkan. Tapi yang mereka inginkan, yang mereka cari adalah, ternyata cuma sampai di roti yang dapat mengenyangkan mereka. Aduh, sangat disayangkan. Dan itu Yesus langsung menegur. Ya. Nah, sama dengan kita. Kalau mereka kebutuhannya kebutuhan jasmani. Kebutuhan perut.
Nah kita kebutuhan apa ketika kita mencari Tuhan? Mari kita cek. Kebutuhannya kebutuhan fisik atau sampai kebutuhan roh. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri berjuang sampai ke level di mana saya harus betul-betul menjadikan Yesus sebagai kebutuhan satu-satunya. Yang aku butuhkan, yang aku nantikan cuma Tuhan Yesus. Itu tidak gampang. Orang yang sudah lama tenggelam dalam kebutuhan jasmani, menjadikan kebutuhan jasmani sebagai kebahagiaan, kesenangan, itu sulit keluar dari situ Bapak Ibu. Sulit naik level. Kenapa? Dia kalau sudah menjadikan kebutuhan jasmani, misalnya, wah dia selalu memikirkan, pokoknya kalau saya dapat duit, makan makanan enak. Ada orang menganggap bahwa kalau makan makanan enak itu kebahagiaan. Ada orang menganggap rumah itu kebahagiaan. Ada orang menganggap mobil itu kebahagiaan, kesenangan. Naik mobil yang bagus, waduh bahagia, senang banget. Ada orang yang menganggap bahwa kalau bajunya itu bermerek, itu bahagia, senang banget. Ada orang yang menganggap bahwa kalau dia punya jam tangan mewah itu, waduh bahagia, senang banget. Makanya ada orang kalau misalnya kesenangannya diukur dengan pakaian atau barang-barang, maka ketika dia pulang bekerja dia langsung ingat, waduh saya mau pulang rumah, aduh ada baju baru saya. Wah, pesanan di Shopee sudah tiba. Pesanan di Tokopedia sudah tiba. Dia sudah bayangin dan sudah merasakan kebahagiaan padahal belum ketemu. Baru dengar, pesanan sudah tiba Pak ya. Bu, pesanan sudah tiba. Kenapa? Sudah sekian lama dia menjadikan pemenuhan kebutuhan jasmaninya adalah sumber kebahagiaan. Sulit untuk orang-orang begini keluar menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan dalam ukuran jasmani, maka kita akan sulit keluar masuk pada level menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya. Kenapa? Karena jiwa kita sudah dipenuhi dengan apa? Kebahagiaan yang hanya berkutat dalam kebutuhan jasmani. Sudah susah untuk kita pindah dan keluar dari situ. Misalnya anak, kalau dia sudah menjadikan game itu sebagai kebahagiaan, kesenangan, dia sudah susah keluar, benar? Sudah edik. Nah, banyak orang sudah edik ketagihan dengan menjadikan kebutuhan jasmani ini sebagai kebahagiaan yang melebihi Tuhan. Itu sebabnya orang kalau sudah kaya, sudah banyak uang, sudah susah, merasa miskin, merasa kosong di hadapan Allah. Orang kalau sudah penuhi jiwanya dengan kekayaan, dengan uang, dengan semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, dia tidak ada merasa butuh sesuatu yang di luar itu. Halo? Bisa mengerti maksud saya? Ketika jiwa saya dan saudara sudah dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan uang, makanan kita jadikan sebagai kebahagiaan, uang sebagai kebahagiaan, barang-barang brand sebagai kebahagiaan, penuh nih jiwa. Sudah Tuhan masuk di bagian mana? Sudah nggak ada, sudah nggak bisa. Makanya ketika orang hatinya di harta, itu susah mengundang Tuhan masuk, susah. Susah menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidupnya, penguasa hidupnya. Susah menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan. Nggak bisa. Sudah nggak bisa. Makanya kalau khotbah-khotbah yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada tingkatan kedalaman batin, orang-orang yang sudah dipenuhi jiwanya dengan kebutuhan jasmani, sudah cinta uang, itu sulit menerima. Sudah sulit menerima. Bahkan kalau dia pun pekerja, pelayan, atau pendeta, atau hamba Tuhan, yang mata duitan, dia akan cari-cari ayat untuk mendukung mindset dia, gaya hidup dia yang sudah rusak, yang sudah menjadikan uang, harta, itu segala-galanya buat dia. Dia akan mencari ayat-ayat yang lain. Jadi pendeta ayat dia. Ya. Mari kita cek, apa yang memenuhi jiwa kita selama ini? Apa yang memenuhi jiwa kita itu akan menjadi motivasi. Itu akan menjadi keinginan, itu akan menjadi gairah. Ya. Dan akan menjadi apa? Kebutuhan. Jadi kita akan seolah-olah yang kita butuhkan tiap hari cuman itu saja.
Makanya anak kalau sudah edik dengan game, ketagihan dengan game, seolah-olah kebutuhan dia tiap hari cuma game. Betul kan? Sama, Anda kalau sudah menjadikan film sebagai sumber kebahagiaan, drama Korea, itu sumber kebahagiaan, Tuhan sudah susah masuk dalam jiwa saudara. Nanti motivasi Anda cari Tuhan, supaya Anda bisa diberkati dan bisa beli film Korea, bisa nonton, bisa beli hal-hal yang akan membuat Anda itu bisa membeli barang-barang yang bisa membahagiakan jiwa Anda. Jadi Tuhan menjadikan sebagai ATM. Waduh, ini sangat disayangkan kalau kita, perjalanan iman kita sudah sampai di usia 20 tahun, 10 tahun jadi Kristen. Waduh, terlalu lama tapi gak berkualitas. Lanjut. Apa maksud kata tanda ketika Yesus berbicara kepada mereka dalam Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 27? Maksudnya apa sih? Tanda, sign, semeion dalam bahasa aslinya. Bahasa Inggris sign. Nah, mari kita lihat. Tanda, klik lagi, merujuk kepada tujuan. Jadi kalau bicara tanda, itu merujuk kepada tujuan, lokasi, alamat, dan tempat. Jadi tanda bukanlah apa yang dicari, bukan. Itu hanya penunjuk arah, tujuan atau arah atau lokasi atau alamat atau tempat. Yesus membuat mujizat, itu bukanlah menjadikan mujizat sebagai tujuan orang untuk mencari Yesus. Bukan. Yesus memberikan tanda bahwa akulah Mesias. Amin. Jelas? Tetapi orang Kristen, orang-orang yang mencari Yesus pada zaman itu mereka berhenti pada mencari tanda. Tapi orang yang di kelompok yang tadi ini, yang Tuhan Yesus tegur, itu lebih parah. Mereka bahkan bukan melihat tanda. Mereka fokus pada kebutuhan jasmani mereka. Lebih parah lagi ini. Orang Kristen hari ini terbagi dalam berbagai macam model. Banyak yang mencari Tuhan, datang ke gereja, berdoa, ibadah, itu mencari tanda, mencari mujizat, mencari berkat, mencari kuasa, mencari roti. Mereka tidak sampai kepada bagaimana mereka tiba pada level mencari sumber kuasa, sumber mujizat, sumber dari roti itu, sumber berkat itu. Jadi tanda merujuk kepada tujuan, lokasi, arah, alamat, dan tempat. Tapi bukan yang dibutuhkan oleh kita. Itu hanya membantu menunjukkan kepada sumber yang membuat mujizat itu. Kepada sumber yang memberi makan kepada mereka. Kepada sumber yang menyiapkan surga. Surga itu hanya bonus bagi saya dan saudara. Tapi yang kita butuhkan bukan surga. Kristus yang kita butuhkan. Pribadinya yang kita butuhkan. Ya. Mari kita cek sekarang dulu. Kita punya motivasi untuk mencari Tuhan hari ini sudah tiba pada level apa? Jangan sampai hanya sampai seperti kelompok orang ini. Atau kita berhenti pada tanda. Dan kita terus ngomong kemana-mana bersaksi tentang tanda itu. Bersaksi tentang mujizat luar biasa, kuasa luar biasa. Tapi kita tidak berusaha masuk kepada level di mana kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kebutuhan utama dalam hidup saya dan saudara. Satu-satunya kebahagiaan hidup. Kita tidak bisa masuk ke situ. Kenapa? Jiwa kita sudah penuh, dipenuhi, dibahagiakan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kan gelas ibaratnya begini ya. Gelas itu, kalau sudah penuh, tidak bisa diisi dengan yang lain. Betul? Betul? Gelas kalau sudah penuh ya. Penuh nih gelas. Kita mau tuang-tuang nggak bisa masuk lagi. Sama kondisi jiwa kita. Mari kita coba cek. Apakah gelas jiwa kita ini sudah penuh dengan kebutuhan jasmani, dengan menjadikan hal-hal jasmani sebagai satu-satunya kebahagiaan jiwa kita, atau
Kristus yang menjadi satu-satunya kebahagiaan yang memenuhi gelas jiwa kita setiap hari. Mari kita cek dulu. Harus cek Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengecek, kita tidak pernah mengevaluasi diri kita, tidak pernah mengintrospeksi, maka kita menjadi orang Kristen yang berjalan, melakukan perjalanan iman, tapi kita tidak pernah tahu sudah kelas berapa kita, sudah di level apa kita, sudah sampai di mana perjalanan iman kita. Bagaimana kondisi hidup kita, hati kita, batin kita, apakah berkenan atau tidak. Harus dipersoalkan, harus diperkarakan. Apakah kondisi batin kita, kondisi kerohanian kita, itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya sekarang lagi senang nyanyi lagu dari Bapak Eras yang Ku Mengasihimu itu. Apa? Apa? Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu ya Bapa, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku ya Bapa. Kau yang kunantikan, Kau yang kurindukan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Apakah benar Tuhan adalah satu-satunya harta kita yang sangat berharga dalam hidup kita? Kita yang tahu. Orang yang mempunyai perusahaan, pasti dia akan mengevaluasi setiap bulan bagaimana perjalanan perusahaannya. Apakah untung atau rugi. Pasti. Setiap 6 bulan dia akan evaluasi untung atau rugi. Setiap tahun dia akan evaluasi untung atau rugi. Pertanyaan saya adalah, apakah perjalanan iman kita sering evaluasi? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau belum? Apakah kita on the track menuju perjalanan pulang ke rumah Bapa atau tidak? Karena kita tidak tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Kapan saja bisa mati kita. Kapan saja. Kapan saja. Setiap hari saya menonton di Facebook, itu pendeta mati terus setiap hari. Setiap hari pendeta mati. Ada 2, ada 3 orang. Mati karena COVID, mati karena penyakit, mati karena macam-macam. Kalau jemaat Tuhan, kalau masyarakat biasa banyak sekali. Dari mulai orang paling tua sampai anak paling muda. Tragis hidup ini, rentan. Sampai ketika pemerintah mengirimkan vaksin pun masih pro kontra hari ini. Ada yang bilang, saya tidak mau divaksin deh. Kenapa? Takut divaksin mati.
Takut divaksin kena COVID. Karena ada di satu negara, ketika divaksin kena COVID. Iya. Sekarang masih pro kontra. Ada yang bilang lagi, saya tidak mau vaksin. Kenapa? Itu nanti saya dipasang chip. Nanti saya kena vaksin, mengandung vaksin Lucifer lagi. Aduh, kasihan banget ya. Orang, makanya banyak pendeta sekarang ini, karena mungkin tidak belajar, tidak mengerti, dia menyebarkan berita-berita yang menyesatkan jemaat. Sehingga jemaat Tuhan yang tidak mengerti juga disesatkan. Ya, vaksin tidak ada hubungannya dengan Lucifer mengubah kode DNA. Nggak ada Bapak Ibu, aduh. Tidak ada. Antikris itu bukan baru muncul sekarang, sudah dari dulu. Dari dulu antikris itu bukan baru sekarang. Ya, yang ada dalam kandungan dalam vaksin itu, yang namanya Lucifer atau Lucifere itu kan bahasa Latin yang artinya cahaya. Nah, zat itu contohnya ada dalam kunang-kunang. Nah, itu salah satu tuh. Sehingga kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya. Jadi tidak ada hubungan dengan Lucifer iblis. Kasihan ya. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, jadi harus cek kondisi kita sekarang. Harus cek. Kalau kita nggak cek, ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita melanjutkan motivasi perjalanan iman kita dengan motivasi yang salah. Kalau motivasi sudah salah, pasti tujuannya salah. Betul? Halo? Kalau mindset kita sudah salah dalam mengiring Tuhan, pasti tujuan kita pasti salah. Pasti cara berpikir kita salah. Pasti sikap kita salah. Pasti keputusan kita akan salah. Tidak mungkin motivasi kita salah, tapi perbuatan kita benar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau motivasi kita sudah salah, maka perjalanan iman kita akan dipenuhi dengan perjalanan iman yang keputusan-keputusannya, tindakannya pasti salah. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tanda itu merujuk kepada apa? Pribadi Allah. Bukan tanda itu yang dibutuhkan kita atau orang-orang yang mencari Tuhan pada saat itu. Mujizat, saya tidak anti mujizat. Saya tidak anti kuasa. Saya tidak anti berkat. Tidak, kita membutuhkan berkat, kita membutuhkan kuasa. Kita membutuhkan mujizat. Saya masih percaya sampai hari ini. Tapi itu bukan hal yang sangat penting buat kita. Itu hanya tanda untuk kita bisa tiba kepada pribadi sumber dari kuasa itu. Tapi kuasa itu hanya tanda untuk kita bisa diantar berjumpa dengan dia, mengenal dia. Pengenalan akan Allah ini yang paling penting. Sehingga ketika orang terus mencari Allah, mencari Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, kebahagiaan, kesenangan, harta yang paling berharga, maka itulah motivasi menjadi Kristen yang benar. Amin. Ini yang benar. Jadi jangan berhenti pada tanda. Berhenti pada berkat menjadi Kristen. Sayang sekali. Harus sampai kita berjumpa dengan pribadi itu. Harus sampai pribadi itu memenuhi seluruh jiwa kita. Gelas jiwa kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Gelas jiwa kita harus dipenuhi sepenuhnya oleh Kristus. Dan biar Kristus yang mengontrol, memimpin, menuntun hidup saya dan saudara. Kita tidak tahu kita mati kapan Bapak Ibu. Apalagi corona ini bermutasi. Variannya udah banyak. Waduh. Banyak variannya. Dan ini orang panik, orang cemas, khawatir. Kekhawatiran bukan baru sekarang. Dari zaman Tuhan Yesus, Yohanes pasal 6 ini orang sudah khawatir kok. Ya. Lanjut Pak David. Nah. Tuhan Yesus berkata, ini saya memberikan penekanan ke sini. Bekerjalah bukan untuk makanan. Ini ayat 25-26. Yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Berikutnya. Lalu kata mereka kepadanya. Ini yang kita baca tadi. Sam,
Penekanan ulang lagi. Apakah yang harus kami perbuat? Klik ya. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, mari kita bahas. Dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini, klik lagi. Percaya menunjukkan sesuatu pekerjaan. Jadi kata percaya itu menunjukkan sesuatu pekerjaan. Kata pekerjaan dalam teks aslinya adalah ergon. Apa? Ergon. Bahasa Yunaninya ergon. Lanjut. Kata ergon menunjuk suatu kegiatan yang terus menerus. Bukan satu kali kegiatan, satu kali pekerjaan. Bukan. Terus menerus. Secara berkesinambungan, continuous, untuk memperoleh suatu hasil atau produk. Itu ergon, arti percaya di situ ya. Nah, arti pekerjaan. Berikut, demikianlah percaya adalah suatu kegiatan yang terus menerus yang dapat digambarkan sebagai suatu garis panjang, bukan sebuah titik. Ini sumbernya saya ambil dari buku Bapak Pendeta R. Sabdono. Jadi percaya ini adalah garis panjang, perjalanan panjang. Keputusan yang berkesinambungan. Bukan satu kali keputusan. Perbuatan yang berkesinambungan. Bukan satu kali perbuatan. Pekerjaan yang berkesinambungan. Bukan satu kali bekerja. Bukan. Kegiatan yang berkesinambungan. Bukan satu kali beraktivitas. Bukan. Tapi itu terus menerus. Ya, itu pekerjaan yang dari Yohanes pasal 6. Nah, banyak orang belum menyadari arti percaya dan dalam Yohanes pasal 6 ini. Maka nanti kita akan bahas ya berikutnya. Tapi saya melanjutkan dulu. Perhatikan ini. Kita mulai dulu dengan, kalau tadi kita bicara tentang konteks yang konteks masa lalu di zaman Tuhan Yesus, sekarang kita konversi ke sini. Kita bangun jembatan, kita bicara konteks masa kini sekarang. Mari, klik lagi pada David. Fakta dunia saat ini. Dunia mengalami perubahan dan guncangan akibat disrupsi. Digital disruption telah mengubah tatanan sosial dan gaya hidup manusia. Ya, lanjut. Ada pakar yang memprediksi pekerjaan yang akan hilang atau punah. Ya, jadi akan ada pekerjaan yang hilang. Ya, tadi saya bicara tentang pekerjaan tadi. Kata pekerjaan itu berarti sesuatu yang berkesinambungan. Kata ergon tadi itu. Tapi saya akan belum bahas langsung lebih dalam lagi apa yang dikehendaki Allah. Saya mau bicara tentang konteks masa kini dulu. Nanti minggu depan saya bahas itu. Lihat, perhatikan. Akibat disrupsi, banyak pekerjaan di dunia yang akan hilang atau punah. Orang mulai khawatir kan? Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Yohanes pasal 6 juga itu adalah bicara tentang ada konteks kekhawatiran. Sama dengan hari ini. Ya, orang mencari Tuhan Yesus bukan dalam rangka supaya mereka menemukan kebutuhan utama hidup mereka, tapi mereka ingin dikenyangkan kebutuhan yang level fana. Nah, mari kita lihat. Lanjut. Konteks masa kini. Riset McKinsey menyebutkan pada tahun 2030 ada 400 sampai 800 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia. Ketika orang membaca riset ini, ketika mulai diviralkan akan ada banyak pekerjaan yang akan punah, apalagi disebutkan pekerjaan A, B, C, D, akan terjadi namanya kecemasan, kekhawatiran global, kepanikan global. Anda bisa bayangkan ketika itu terjadi Bapak Ibu seluruh dunia, apa yang akan bangkit? Jenis manusia seperti apa yang akan bangkit kira-kira? Jenis manusia yang seperti apa yang akan bangkit ketika ada 400 sampai 800 juta pekerjaan yang akan punah di tahun 2030. Anda bisa bayangkan kira-kira seperti apa model manusia di zaman itu? Pasti manusia egois. Motivasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak pernah peduli dengan kebutuhan orang. Ini sama modelnya dengan orang-orang, kelompok orang yang mencari Tuhan Yesus di zaman itu. Sama. Di tahun 2030, walaupun dia Kristen, kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, maka seputar motivasinya hanya seputar di area kebutuhan-kebutuhan jasmani.
Wah, ini kalau saya sudah bayangkan ya, kalau zaman itu tiba, tahun 2030. Waduh, mengerikan. 9 tahun lagi Bapak Ibu. Akan ada kondisi di mana seluruh dunia akan mengalami kecemasan global, kepanikan global, dan orang egois akan terus bertumbuh. Yang bertumbuh dari manusia apa? Egois. Kenapa? Sulit mencari pekerjaan. Punah. Walaupun ada yang baru bertumbuh. Persaingan makin ketat. Waduh. Akan makin terjadi sikut sana, sikut sini. Wah, mengerikan keadaan dunia itu. Motivasi orang itu makin sulit untuk menemukan motivasi yang murni lagi. Kasih akan menjadi tawar. Anda bisa bayangkan ini? Lanjut. Nah, akibat COVID kemarin, Bapak Ibu, perhatikan ini. Kondisi dunia di era COVID-19 ya. Akibat COVID kemarin, 29 juta pekerja kena PHK akibat corona. Kepala Kadin desak pemerintah perluas BLT. Ini data 7 Agustus 2020. 29 juta akibat corona ya. Fakta tentang pekerjaan saat ini. Banyak orang tidak memiliki pekerjaan, betul? Betul? Karena kita lagi bahas tentang pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Banyak orang sedang mencari pekerjaan. Banyak orang sedang mencari pekerjaan. Ya. Banyak orang menjadikan pekerjaan sebagai simbol kebanggaan. Ya. Orang-orang itu menjadikan pekerjaan sebagai, waduh, kalau misalnya ada satu kantor dengan seragam yang seolah-olah itu seragamnya keren, maka ketika dia mulai remaja dilihat, woi kalau saya besar saya pengen kerja di situ tuh. Dia mulai bayangkan seragamnya yang begitu keren, ya. Dan itu ketika dia bekerja, itu menjadi simbol kebanggaan pekerjaan itu. Lanjut. Nah, banyak orang bermimpi sejak kecil untuk menjadi PNS. Betul? Banyak. Di NTT ini banyak sekali orang bermimpi jadi PNS. Seolah-olah seragam PNS itu membanggakan. Tidak salah. Bagus. Yang penting dapat pekerjaan. Tapi konteks yang saya mau sampaikan adalah memang pekerjaan itu menjadi satu kebanggaan bagi orang. Ya. Anda lihat ini. Lanjut lagi. Fakta generasi saat ini bangga jika bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar dunia. Anda lihat. Klik lagi Pak David. Merek-merek terkenal ini. Lihat ini. Logo-logo merek terkenal di dunia ini. Lihat ini. Luar biasa kan? Orang kalau bisa bekerja di logo-logo ini, di perusahaan ini. Kalau dia tidak kuat menahan kesombongan, sombongnya tiap hari itu. Tidur pun bisa sombong itu. Kenapa? Semua orang pasti bangga kerja di sini. Lanjut. Semua orang bangga jika bisa bekerja di Amazon. Perusahaan orang terkaya nomor 1 di dunia. Klik Pak David. Lihat? Sudah lihat ya? Pasti pengen kan? Ini adalah Jeff Bezos. Orang terkaya di dunia. Perusahaannya namanya Amazon. Ya. Pasti bangga. Wah. Lanjut Pak David. Orang juga pasti bangga akan bekerja ketika bekerja di Microsoft. Pemiliknya Bill Gates, orang nomor 2 terkaya di dunia. Nah ini, lihat ya. Pasti bangga. Kerja di mana Pak? Amazon. Saya pernah tanya ada satu anak muda di Australia. Kerja di mana? Di Amazon Kak. Woi luar biasa emang wajahnya. Beda. Tapi kalau menyebutkan satu kantor yang tidak terkenal dan tidak mungkin dikenal, atau mungkin baru 3 tahun kantor baru bangun, kerja di mana? Pasti garuk kepala dulu. Sorry Pak, kerja di mana Pak? Kerja di mana? Malu ngomong. Karena pekerjaan itu menjadi simbol kebanggaan, betul? Nilai diri. Lanjut. Semua orang bangga jika bisa bekerja di perusahaan Apple. Pasti bangga. Kerja di mana Pak? Apple. Sedap. Kerja di mana Pak? Apple loh. Apple gitu loh. Apple ya. Orang bangga. Oh, pakai iPhone aja bangga, apalagi kerja di perusahaan Apple. Ya, lanjut. Ya.
Semua orang akan bangga jika bekerja di Google. Lihat di sini. Kerja di mana, Pak? Google. Hah? Pak, di Google? Yang tiap hari itu ada di laptop saya ya, Pak ya? Orang pasti bangga kerja di mana, Pak? Google. Yang melepaskan balon yang besar sekali itu ya, Pak ya? Waduh. Luar biasa. Pasti bangga lah kalau kerja di Google. Lanjut. Orang akan bangga jika bekerja di mana? Di Facebook. Kerja di mana? Facebook, Pak. Hah? Di Silicon Valley. Hah? Oh, di Mark Zuckerberg punya kantor, Pak ya? Emang kenapa? Sadar. Perusahaan yang besar menaikkan nilai diri, menaikkan kepercayaan diri. Iya kan? Orang kalau bilang kerja di Facebook, pasti orang kaget dan bangga. Oh, kalau dia punya anak, kalau saya orang tua, saya punya anak kerja di Facebook. Orang tanya, Pak, Gloria kerja di mana? Kerja di mana, Pak? Facebook. Hah? Sudah berapa lama? Baru 3 tahun. Sekarang lagi di mana? Ya, dia ditugaskan di Australia. Facebook Australia. Facebook mana? Facebook di kantor pusat di Silicon Valley. Waduh. Bangga. Itu sama dengan begini. Kalau ini kan terlalu bangga ya. Cuma tetangga jenderal aja bangga. Tetangga jenderal. Kamu tinggal di mana? Di Tebet. Oh, saya itu tetangganya jenderal yang Simanjuntak itu. Oh. Jadi kadang-kadang dia lebih sombong, lebih bangga daripada jenderal itu. Makanya kalau dalam pangkat di TNI itu ada Brigjen, Maijen, Letjen, Jenderal, dan Tengjen. Tahu Tengjen? Tetangga jenderal. Lanjut. Semua orang akan bangga jika apa? Kerja di Samsung. Kerja di mana, Pak? Samsung. Hah? Di Samsung di mana? Di kantor pusat Korea Selatan. Waduh. Bangga pasti orang. Orang pasti bangga. Apalagi kantornya model begini kan. Dia akan foto terus, posting di Facebook terus. Iya kan? Selfie terus. Wah. Bapak Ibu, saya pernah baca. Di kantor Facebook itu, Bapak Ibu, disediakan semuanya ada, makanya semua karyawan lebih betah tinggal di kantor Facebook daripada rumahnya. Semua ada semua restoran bagus, ada kayak mall situ, ada tempat olahraga, ada gym, ada tempat hiburan, teater, ada tempat permainan, ada biliar, semua lengkap, permainan apapun lengkap semuanya. Kalau karyawan Facebook stres, main dulu. Semuanya lengkap. Dan itu ternyata kalau di Indonesia sudah ada. Gojek sudah buat seperti itu. Gojek punya kantor itu paling keren. Membuat nyaman. Makanya orang bilang, kalau ditanya, kerja di mana? Gojek gitu loh. Oh, Gojek. Iya ya. Kalau dia bilang begini. Kalau begini, Pak, pekerjaannya apa? Tukang ojek. Oh, dia nggak mau ngomong pasti kan tukang ojek. Padahal semua pekerjaan sama di mata Tuhan. Amin. Lanjut. Ditanya, orang akan bangga kalau jika bekerja di perusahaan Alibaba. Bukan Seibaba. Alibaba. Bukan Seibabi ya. Alibaba. Orang pasti bangga. Kerja di mana, Pak? Alibaba. Waduh. Tapi pemberitaan dalam 2 bulan terakhir, saya juga sedih ya, terharu saya, sedih saya. Dan saya khawatir, lagi cemas sekarang saya. Ketika media memberitakan bahwa pemilik Alibaba sedang menghilang. Atau apa dia menghilang atau terhilang atau seperti apa kita nggak tahu. Atau menghilangkan diri ya. 2 bulan terakhir ini media memberitakan. Nah, bangga orang kalau anaknya kerja di Alibaba. Atau kalau dia kerja di Alibaba. Bangga banget, bangga. Pasti bangga lah. Wah, ini orang terkaya nomor 2 di Asia kalau nggak salah sekarang dia. Orang juga kalau kerja di BCA pasti bangga, betul nggak? Maka saya taruh. Coba lihat, klik lagi. Kerja di mana, Pak? BCA. Wah, waduh. Ada ibu-ibu, saya lihat, saya pernah tanya, Bu, anaknya kerja di mana, Bu? Bukan Bank BCA, Bank NTT dia bilang. Bank NTT, Pak. Tapi wajahnya bangga sekali. Bank NTT, Pak. Wis. Oh, bagus ya, Bu ya. Ya karena saya juga trainer Bank NTT. Sudah bangga. Apalagi BCA, pasti lebih bangga. Lanjut, Pak David. Apalagi orang bilang kerja di mana, Pak? Astra. Wah, klik lagi. Waduh, pasti bangga. Iya, saya punya teman-teman orang Astra. Waktu saya ketemu pertama mereka bilang, kalau di Astra, Pak, Astra itu kan perusahaan besar. Selalu, mungkin dalam 1 kali pertemuan 1 jam,
Dia ngomong asal perusahaan itu sampai 3-4 kali. Seolah saya tuli gitu loh. Kenapa? Memang wajar. Kenapa? Orang kenapa ngomong ulang-ulang tentang tempat pekerjaannya, perusahaannya? Karena bangga. Pasti bangga. Apa yang sering keluar dari mulut Anda, dan itu positif, pasti itu keluar dari kebanggaan. Betul nggak? Pertanyaannya, Anda bangga nggak ketika Anda percaya sama Tuhan? Karena percaya itu adalah pekerjaan. Amin. Halo? Halo? Loh, ini pertanyaan saya loh. Bangga kira-kira? Bangga nggak kira-kira? Harus dijawab. Saya dan saudara bangga nggak ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ternyata percaya itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Nah Pak, jadi pekerjaan dikehendaki oleh Allah, itu apa Pak? Minggu depan kita sambung. Amin. Oke, minggu depan kita sambung ya. Aduh. Banyak orang tidak bangga ketika menjadi Kristen. Tapi kondisi ini, fakta ini berbeda dengan kondisi gereja mula-mula Bapak Ibu. Saya belum menemukan dari 12 rasul itu yang mati. Ya 12 rasul yang mati itu tidak, minus Yudas ya. Saya tidak menemukan mereka itu tidak bangga dengan Tuhannya. Kepercayaan mereka menjadi harta. Amin. Nah kita harus masuk sampai ke level kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi harta yang tak boleh kita lepaskan. Amin. Itu yang dimaksud Yohanes pasal 6. Sehingga kepercayaan kita menjadi pekerjaan yang paling membahagiakan kita. Dan kita harus perjuangkan sampai selevel itu. Jadi kepercayaan kita menjadi pekerjaan yang paling membanggakan dalam hidup. Harus. Seperti rasul-rasul. Apapun mereka korbankan, mereka tinggalkan dan lepaskan demi mempertahankan kepercayaan mereka, karena mereka tahu kepercayaan mereka adalah pekerjaan yang bernilai kekal yang akan mengantar mereka tiba di rumah Bapa. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Anda boleh cari pekerjaan di dunia ini. Apa pekerjaan apa yang bisa memberikan kehidupan kekal? Tidak ada selain pekerjaan, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Waduh. Makanya Pak Eras punya lagu itu bagus. Sekalipun. Mau kita korbankan apa saja, menderita, kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai kota benteng kita yang teguh, yang akan terus menjaga kita dan menuntun sampai tiba di rumah abadi, rumah kekal kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah sekalipun ya Bapa, dagingku dan hatiku habis lenyap ya Bapa, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah.
Bapak Ibu, mungkin kita sering mengalami kekhawatiran. Hari-hari ini, karena dunia tidak makin menentu. Covid merajalela. Mungkin ada anak-anak kita yang di PHK. Atau mungkin kita yang di PHK. Atau mungkin kita sedang mengalami pemotongan gaji dari perusahaan kita. Atau mungkin dalam kondisi sangat sulit secara ekonomi. Atau mungkin kita sedang mengalami persoalan keluarga. Suami tidak berubah, istri tidak berubah, anak tidak berubah. Cek apa motivasi kita menjadi Kristen. Cek apa motivasi kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Apakah motivasi kita percaya dan mengikut Tuhan sampai ke level pemenuhan kebutuhan jasmani? Terlalu rendah. Itulah yang menyebabkan kekhawatiran menguasai hidup saya dan saudara. Tapi kalau motivasi kita benar, percaya penuh kepada Kristus, sehingga ada penyerahan penuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Kita percaya seluruh perjalanan hidup kita itu bersama Tuhan, Allah Immanuel, Dia akan menyertai kita. Tapi ingat, penyertaan Tuhan hanya kepada orang-orang yang percaya penuh kepada Dia. Mari kita cek, koreksi, evaluasi. Apa motivasi kita mengikut Kristus selama ini? Kalau kita memiliki motivasi yang salah, perbaiki hari ini. Perbaiki Bapak Ibu. Perbaiki. Saya tidak tahu kapan maut menjemput saya dan saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan, sebelum Engkau manggil aku Tuhan, kiranya aku didapati berkenan di hadapan. Aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Tolong mampukan aku, Roh Kudus, untuk terus memperbaiki setiap hari kondisi batinku, motivasiku, kepercayaanku, dan semua yang aku lakukan setiap hari, biar semuanya itu memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah doa saya setiap hari. Mari setiap kita koreksi motivasi kita, perbaiki, murnikan motivasi kita, biar kita sampai kepada motivasi kita percaya penuh kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup dalam tanggung jawab Tuhan yang menjadi pelindung abadi saya dan saudara. Biar hanya Tuhan yang menguasai hati kita, sehingga kekhawatiran tidak menguasai hati saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah kami Bapa. Tuhan tahu apa motivasi mereka mengikut Tuhan. Tuhan tahu apa motivasi mereka mencari Tuhan. Kalau selama ini mereka mencari Tuhan hanya untuk hal-hal kebutuhan jasmani, Roh Kudus bantu mereka. Bantu kami untuk kami mampu naik sampai kepada level kami menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan utama kami. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah ini Bapa. Berkati Exousia Bible Teaching untuk menjadi alat berkat Tuhan menyampaikan suara kebenaran. Dan kami siap terima berkat Tuhan sore ini. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan tuntunan pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai sore ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita pulang, bersama Kristus, tinggal di surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Dan komen, juga berikan juga share Bapak Ibu
kepada minimal 10 orang, keluarga, saudara, sahabat, teman kita, agar mereka juga diberkati dengan ibadah-ibadah dari Exousia Community. Dan kita ketemu nanti minggu depan, di seri yang berikutnya, dan kita akan masih ketemu di hari Minggu, jam 9.30 WITA. Ibadah live streaming dari GSK Exousia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.